Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Junda Arnawi dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 8. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai pencemaran, yaitu mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan sampai ke dampaknya dari pencemaran itu. Simak terus video saya kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran, yaitu definisi dari pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan yang meliputi udara, daratan, dan air, baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Lingkungan disebut tercemar apabila kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sedangkan makhluk hidup, zat, energi, komponen penyebab pencemaran disebut dengan polutan. Apa polutan itu? Yaitu komponen penyebab pencemaran. Seperti yang ada di bawah, kalian bisa lihat, itu gambar bumi yang sangat buruk akibat pencemaran yang terus-terus berlanjut, seperti pencemaran pembuangan limbah sembarangan, pembuangan sampah, terus polusi kendaraan, dan sebagainya. Akibatnya bumi akan menjadi semakin buruk jika pencemaran terus berlanjut. Oke, yang pertama kita akan membahas macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran. Yang pertama yaitu ada pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara yaitu yang berhubungan dengan pencemaran atmosfer bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km. Yang pertama ada contoh-contohnya pencemaran udara, yaitu dari serobong asap pabrik, terus ada asap rokok, asap pembakaran sampah, asap kendaraan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu ada pencemaran air. Pencemaran air dapat meliputi pencemaran darat seperti sungai, bendungan, danau, ataupun pencemaran laut. Ditinjau dari asal polutan dan sumbernya, pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, serta kebocoran kapal tanker pengangkut minyak. Seperti contohnya pencemaran air yaitu penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbiksida, insektisida, penggunaan insektisida, dan sebagainya, dan lain-lain. Terus ada juga limbah dari rumah tangga, yaitu sisa-sisa sabun, minyak dari hasil pembuangan masak dan mandi dari rumah tangga. Terus ada juga sampah organik seperti botol plastik yang hanyut terbawa aliran sungai. Terus ada lagi pembuangan limbah pabrik tahu, dan sebagainya. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sebagai contohnya itu ada penggunaan pupuk buatan, pestisida, herbisida, serta insektisida yang berlebihan. Terus ada juga penguburan dari sampah plastik, terus pembuangan pecahan-pecahan kaca, terus pembuangan pecahan-pecahan keping-keping logam, dan sebagainya, yang dapat merusak komponen-komponen tanah. Nah, setelah pencemaran tanah, yang terakhir yaitu ada pencemaran suara. Nah, apa itu pencemaran suara? Bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia disebut dengan kebisingan. Pencemaran suara disebabkan oleh masuknya bunyi gaduh di atas 50 desibel. Suara bising dapat disebabkan oleh mesin industri, mobil seperti sepeda motor, terus kereta api, serta bunyi-bunyi keras lainnya. Kebisingan dapat menyebabkan penduduk sulit tidur, tuli, gangguan kejiwaan, serta penyakit jantung juga bisa dapat disebabkan dari pencemaran suara. Oleh karena itu, bunyi dapat dianggap sebagai bahan
pencemar serius yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah ada dampak dari pencemaran. Yang pertama yaitu punahnya spesies, adanya polutan yang berbahaya bagi spesies yang tidak mempunyai kekebalan akan menyebabkan kematian spesies dan tanpa jangka panjang spesies tersebut akan menjadi punah. Yang kedua yaitu ada peledakan hama seperti penggunaan insektisida, dan yang ketiga yaitu ada gangguan keseimbangan lingkungan, yaitu punahnya spesies tertentu dapat mengubah interaksi dalam suatu ekosistem rantai makanan, jaring makanan, serta lain-lainnya. Terus yang keempat ada kesuburan tanah yang menurun akibat penumpukan yang berlebihan dapat mengakibatkan tanah menjadi asam sehingga kesuburannya menurun. Terus yang kelima yaitu terbentuknya dari lubang ozon dan efek rumah kaca, yaitu penggunaan CFC yang berlebihan serta adanya pencemaran, terutama pencemaran udara, dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Dan dampak jangka panjang adalah terjadinya pemanasan global yang membahayakan dunia internasional. Terus apa saja sih upaya dari pelestarian lingkungan tadi, yaitu penanggulangan secara administratif, ada penanggulangan secara teknologis, terus penanggulangan secara edukatif, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu definisi dari pencemaran. Terus ada juga kita tadi sudah bahas pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Terus kita tadi sudah bahas juga apa itu dampak dari pencemaran lingkungan. Apakah kalian masih mau mencemari lingkungan kita? Ingat ya, bumi kita semakin tua, kita tidak boleh ya mencemari lingkungan dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.